Setiap kali kamu beli kripto, setiap kali kamu FOMO, setiap kali kamu panik jual saat merah, uangmu sebenarnya itu nggak hilang. Uangnya itu cuma berpindah dari kamu ke seseorang di balik layar, dari trader kecil ke trader besar, dari retail ke whale, lalu ke market maker. Dan di video ini kita akan bongkar secara detail bagaimana uang itu bergerak. Bagaimana market maker mengatur arus uang, bagaimana whale memompa lalu membuang, bagaimana retail jadi korban tanpa mereka sadari. Setelah kamu nonton ini, kamu gak akan lihat market kripto dengan cara yang sama lagi. Retail adalah kamu, saya, dan kita semua. Trader kecil, modal terbatas, mudah terpengaruh berita, dan mudah panik. Satu-satunya kekuatan retail adalah jumlahnya yang banyak. Tapi jumlah banyak pun tidak ada gunanya kalau semuanya ikutan FOMO. Berbeda dengan whale adalah investor besar, orang kaya, institusi, trader yang punya ratusan miliar sampai triliunan rupiah. Mereka bukan ikut tren, mereka yang membuat tren. Whale beli saat kamu takut dan whale jual saat kamu itu serakah. Market maker bukan pemain, mereka adalah sistemnya. Mereka menyediakan likuiditas. Mereka memutuskan harga akan bergerak mulus atau akan dipentokin ke atas dan bawah untuk mengambil likuiditas retail. Kalau whale adalah pemburu, maka market maker lah yang menyediakan jebakannya. Setiap market besar selalu dimulai dari hal yang paling membosankan, yaitu sideways. Retail mulai pergi, mulai bosan, tapi justru di fase inilah whale masuk perlahan. Mereka beli diam-diam, tidak membuat grafik heboh. Mereka tahu saat grafik membosankan, retail tidak akan memperhatikan grafiknya. Setelah para whale cukup mengakumulasi, whale mulai menggerakkan harga. Candle besar mulai muncul, market tiba-tiba menjadi sangat-sangat hidup. Retail melihat ini dan FOMO. Padahal ini itu cuma skenario yang sudah direncanakan. Retail masuk saat harganya sudah naik dan titik inilah whale mulai distribusi, menjual perlahan-lahan ke retail. Saat retail penuh posisi leverage, market maker turun tangan. Mereka tahu di mana stop loss kamu berada dan mereka juga tahu di mana likuidasi posisi kamu berada. Dan harga digeser langsung ke sana. Ini bukan manipulasi, ini adalah bisnis sesungguhnya. Retail melihat harga menembus resisten, tapi whale sudah menunggu di sana. Mereka menciptakan breakout palsu atau yang dikenal fake out, mendorong harga sedikit lewat resisten selalu menjual besar-besaran. Harga turun cepat, retail terjebak di pucuk. Whale bisa paham harga dengan modal besar, membuat candle hijau yang panjang. Retail melihat candle hijau langsung buy. Setelah volume retail masuk, whale tinggal buang barang perlahan. Hasilnya pastinya langsung dump. Ini adalah skema klasik. Whale membuat market pump, menciptakan ilusi bullish, retail menjadi FOMO. Setelah itu, whale distribusi dalam fase sideways. Retail berpikir harga istirahat sebelum naik lagi, padahal itu adalah fase pembuangan. Market maker memetakan likuiditas retail. Mereka tahu di level mana retail pasang stop loss. Harga diarahkan ke sana. Setelah semua stop loss tersapu, harga kembali normal. Retail merasa market sangatlah jahat, padahal itu hanyalah skema bisnis. Nah, justru di altcoin kecil prosesnya lebih brutal lagi. Whale membeli supply awal dengan harga yang sangat amat super murah, lalu memompa harga 300% untuk menciptakan trending FOMO. Retail masuk, whale buka keran jual. Market maker memfasilitasi harga jatuh. Retail pemegang koin yang 80% turun, whale pergi dengan uang retail. Karena cara market maker mengontrol harga adalah market maker mengisi order book buy dan sell untuk mengatur ritme harga. Mereka bisa membuat harga terlihat bergerak alami padahal sudah diarahkan. Spread sangat tipis yang membuat retail menjadi nyaman. Spread melebar saat market maker ingin mendorong harga ke arah tertentu. Market maker bisa menambahkan volume hiasan harga market terlihat hidup. Volume ini tidak mencerminkan minat pasar, hanyalah sebuah dekorasi. Whale punya modal besar, market maker punya jalur teknis. Dua kekuatan ini kalau berkolaborasi, tren besar pun tercipta. Retail, mereka tidak sadar, mereka hanya konsumennya. Sekarang Minhack mau cerita sesuatu nih, cerita klasik yang mungkin udah terjadi ribuan kali di kripto. Cerita tentang uang bodoh dan kenapa mereka selalu jadi bahan bakar whale buat makin kaya. Pernah kenal orang seperti ini nggak? Gajinya 5-10 juta, tapi ketika tiba-tiba ngelihat koin naik 40% dalam sehari,
Mereka langsung bilang, ini adalah kesempatan hidup kita. Tanpa riset, tanpa strategi, tanpa lihat kondisi market, langsung buka aplikasi exchange, beli di puncak. Dia pikir baru mulai, padahal dia beli di harga jualan whale. Di atas uang bodoh masuk, di bawah uang pintar lagi siap ngeraup untungan. Karena uang bodoh selalu mengikuti pola seperti ini. FOMO beli di puncak, takut jual di bawah. Menyesal nunggu rebound, FOMO lagi, masuk lagi, salah timing. Well, cuman ngelihat ini sambil tersenyum. Bukan karena mereka jahat, tapi karena itulah hukum market. Yang ngerti alurnya, makan yang nggak ngerti. Kenapa uang bodoh selalu kalah? Karena mereka masuk market pakai emosi. Beli karena tren, bukan riset. Nggak punya plan, nggak ngerti aliran uang atau money flow, nggak sabaran dan berpikir kripto adalah jalan menuju cepat kaya. Karena cerita uang pintar sebenarnya adalah mereka melakukan hal yang kebalikannya, seperti masuk ketika market sepi, beli saat fear tinggi, distribusi saat retail euforia, sabar nunggu entry terbaik, fokus ke aset yang kuat seperti Bitcoin, ETH, dan blue chip. Mereka main jangka panjang, bukan masuk hari ini dan berharap kaya besok. Uang bodoh selalu mengejar candle hijau, uang pintar selalu menunggu candle merah. Uang bodoh cari jalan pintas, uang pintar cari sistem. Uang bodoh ikutin arus, uang pintar yang nyetir arusnya. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Bagaimana sih whale memanfaatkan perputaran uang biasa, uang retail, untuk nambah kekayaan mereka puluhan hingga ratusan miliar? Kunci yang pertama, whale nggak pernah rebutan sama retail. Retail yang trading per menit berbeda dengan whale yang trading per minggu, bulan, dan bahkan tahun. Whale bermain di waktu yang sangat berbeda. Bayangkan, ketika retail fokus hari ini naik atau turun, whale sudah fokus berapa banyak koin yang bisa dikumpulin saat pasar sepi. Whale beli waktu kamu malas, whale jual waktu kamu euforia. Yang kedua, strategi akumulasi, pengumpulan di dasar. Sebelum harga naik, selalu ada fase yang retail nggak pernah lihat. Akumulasi zone, tempat di mana chart itu serasa ngebosenin, volume kecil dan orang-orang udah nggak peduli sama sekali dengan kripto. Inilah masa panen whale. Mereka melakukan beli diam-diam, masuk pakai order besar tapi terpecah menjadi order yang sangat kecil, ngehindarin pump agar retail nggak curiga. Whale itu seperti petani loh, mereka tanam saat musim sepi, bukan saat semua orang heboh di kebun. Dan yang ketiga, strategi distribution, jualan di puncak euforia. Ketika market mulai rame, influencer mulai ngomongin koin itu, TikTok mulai bahas, Twitter mulai rame, dan Google Trends mulai naik. Retail masuk dan di saat itulah whale mulai distribusi. Tapi pintarnya mereka nggak jual langsung, mereka jual bertahap, bikin chart tetap ada candle hijau supaya retail mikir, masih naik kok. Itulah kenapa sering ada pump 10%, turun 5%, pump 8%, turun 4%, sampai akhirnya dump besar. Di titik dump besar itulah whale sudah keluar 70-90% posisi. Yang ketinggalan ya para retail yang masuk paling akhir. Kasian kan? Dan ini alasan kenapa kamu gak boleh cuma jadi penonton di sistem yang digerakkan oleh whale. Kalau kamu masih main kripto tanpa ngerti apa itu distribusi, kapan whale keluar, gimana baca money flow, gimana lihat akumulasi on-chain, gimana nentuin momen buat masuk dan keluar posisi, artinya kamu bakal terus jadi bagian dari pelumas keuntungan whale. Makanya kalau kamu mau belajar pola perputaran uang, cara baca smart money, cara hindarin jebakan FOMO, dan cara main kripto lebih cerdas, tenang, dan terukur, follow Crypto Hack ID sekarang. Karena setiap minggunya Min jelasin semua pola kayak gini secara simple, faceless, dan langsung bisa kamu praktekkan. Jangan jadi bagian dari uang bodoh, jadilah bagian dari uang yang ngerti cara kerja sistem.